Kumpulan pejudi handal ini sedang melakukan aksinya di atas gedung tinggi. Kedua orang ini akan bertaruh apakah ada pesawat yang akan lewat di atas langit kota Tokyo dalam 1 jam. Dan pria pirang ini bertaruh 500 miliar. Ia memilih kalau akan ada pesawat yang lewat. Tapi ternyata saat pertaruhan dimulai, salah seorang wanita yang merupakan ajudan pejudi terhebat di Tokyo ini sudah mengatur kemenangan bosnya. Ia menghubungi otoritas bandara untuk membatalkan semua pesawat yang akan terbang di atas Tokyo, sehingga bosnya tak akan kalah. Namun ternyata dia juga punya strategi lain. Ia sudah membayar orang untuk menerbangkan pesawat di langit Tokyo. Tapi ternyata pria ini sudah punya 1000 rencana. Ia sudah mengirim anggotanya untuk menembak orang yang ingin menerbangkan pesawat itu, sehingga saat waktu 1 jam selesai, pria ini kehilangan 500 miliar miliknya. Dan pria pemimpin organisasi judi terbesar di sini menang untuk kesekian kalinya. Begitulah kerasnya perjudian yang dilakukan di Tokyo. Kedua orang ini akan bertaruh uang senilai 100 juta. Apabila dadu ini ketiga angkanya sama, pria gemuk inilah yang menang. Tapi ternyata angka salah satu dadu menunjukkan angka yang berbeda. Ia tak terima karena selama ini selalu menang. Ternyata pria pirang ini bukan orang sembarangan. Ia sudah mengetahui kalau pria gemuk ini curang karena menggunakan dadu yang ada magnetnya, dan juga di bawah meja terdapat magnet lainnya agar dadu selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata pria gemuk selama ini menipu orang-orang yang ada di sini. Dan si pirang ini juga punya trik lain untuk mencegah trik licik si gemuk. Lalu setelah ia mengalahkan orang licik itu, pria pirang ini mendapat kabar kalau ada orang yang ingin mengambil kekuasaan kerajaan judi terbesar di Tokyo, sama seperti yang pernah ia lakukan dulu. Mendengar itu, ia pun memutuskan untuk kembali ke Tokyo dan berniat mengalahkan orang yang berniat merebut kekuasaan kerajaan judi itu. Dan inilah dia orangnya, pria yang bernama Sadakuni. Sadakuni sedang menerima tantangan dari Menteri Keuangan Tokyo. Menteri ini berharap mendapat uang dari hasil judi ini untuk berkampanye. Namun ternyata orang yang ia lawan adalah anggota klub judi terhebat di Tokyo. Dan saat menteri ini sudah mengalami kekalahan dan semua uangnya habis, ia malah tak terima dan menyerang tim Sadakuni. Namun wasit yang di bawah Sadakuni mempunyai keahlian bertarung yang cukup hebat. Dan karena menteri ini sudah melakukan kecurangan, ia harus membayar dengan nyawanya. Begitulah aturan yang dibuat anggota klub judi terbesar di Tokyo ini. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Saksikan part berikutnya.